kita akan mulai dengan pengajaran dari Ibu Eti. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah kenal ya semua ya biografinya Bu Eti. Jadi tidak saya bacakan lagi. Tapi saya lihat ada satu teman baru sama datang, Pak Andreas ya, Andreas Kosasih ini. Iya, terima kasih Bu. Ya dari paroki Salam Haris Pluit. Pluit ya. Oh, temannya Bu Maria ya berarti ya. Betul, betul. Ya, ya, silakan bergabung. Mungkin sudah kenal dengan Bu Eti. Ya, ini Bu Eti saya bacakan ya, ada yang baru. Ibu nama lengkapnya Ibu Eti Iswanti Santoso, pengalaman sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Atmajaya selama 23,5 tahun. Sekarang beliau sebagai wira swasta produksi tepung bumbu Merkana. Dan untuk pelayanan di paroki, Ibu Eti pernah sebagai sekretaris Dewan Paroki Harian Santa Bernadette Ciledug dan sekarang sebagai ketua SKKS serta pendamping KKI juga sebagai katekis. Demikian mungkin Pak Andreas yang belum mengenal Bu Eti dan sekarang kita masuk dalam sesi yang ketiga ya untuk kelanjutan pengajaran dari cara membaca buku harian Faustina secara 3M dan kita dapat PR untuk merenungkan DHSF nomor 49 dan 88. Silakan Bu Eti. Baik, terima kasih Bu Rosa. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Selamat jumpa juga untuk Pak Andreas. Malam. Ya, baik. Mari kita mulai. Oh ya, selamat Natal Tahun Baru karena kita baru ketemu ya. Puji syukur pastinya sekali lagi kita mengucapkan syukur karena kita semua bisa berkumpul berarti kita semua sehat. Ya. Baik, langsung saja kita buka. Saya akan share screen. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya? Oke. Baik. Saya karena mungkin ada yang baru, nanti Pak Andreas, nanti saya akan kirimkan kembali semua file yang ada ya. Tetapi, nah, mungkin sekilas dulu ya, Bu Ros ya. Iya, boleh. 3M adalah membaca, merenungkan, mewartakan. Apa yang kita pelajari di sini adalah BHF, yaitu buku harian Faustina. Ini adalah hanya salah satu metode yang mungkin semoga saja Bapak Ibu bisa menjadi lebih semakin mengenal sabda-sabdanya, mengenal lebih jauh tentang kerahimannya melalui kita membaca dari BHF. Oke. M yang pertama adalah membaca. Nah, mudah-mudahan semua sudah berlatih ya, khususnya hari ini karena kita baca nomor 88, 49 dan 88. Membaca artinya baca semua yang ada di indeks tentang gambar kerahiman. Jadi jangan hanya nomor yang kita mau pelajari hari ini. Supaya kita mengenal secara keseluruhan apa sebenarnya yang akan dikatakan oleh Santa Faustina, di mana dia bisa berbicara, berjumpa dengan Tuhan kita. Nah, untuk memulai membaca jangan lupa berdoa. Terus temanya adalah kita gambar kerahiman, baca semua tema itu, semua nomor-nomor yang ada di dalam gambar kerahiman, dan jangan lupa di stabilo dikasih tanda. Menurut kita, bacaan kan ada 33 nomor ya, kalau kita lihat dari indeks tentang gambar kerahiman itu, menurut kita, mana ya dari 33 itu yang paling penting, yang mengena buat kita pada saat kita baca. Nah, tolong dikasih tanda yang berbeda-beda. Ada yang sangat penting, mungkin buat kita, oh ini penting. Oh, buat kita ini biasa, gitu kan ya. Ya, silakan. Jadi masing-masing pasti akan berbeda-beda.
merasa tersentuh, yang paling tersentuh di nomor berapa gitu ya. Nah, beri tanda bukan hanya di nomor indeksnya, tetapi juga di buku bacaannya. Tuh, buat apa sih kita harus ngasih stabilo atau tanda merah, baik di indeks maupun di nomor bacaan BHF? Karena suatu saat mungkin kita nggak sempat baca semuanya, kita bisa membaca yang kita kasih nomor yang pakai stabilo atau garis merah. Itu tujuannya. Ya, tapi kalau kita ada waktu, ya baca semuanya lagi. Makin sering kita baca, makin kita memahami. Setelah itu, yang langkah ke-6, kita harus baca kembali dari indeks yang diberi tanda. Nah, Bapak Ibu, ini saya pikir membaca sudah bisa semua, karena minggu lalu kita sudah merenungkan, belajar merenungkan ya. Bu Ros, saya pertemuan untuk 3M ini yang ketiga kali atau yang kedua ya? Saya lupa karena di waktu itu. Ketiga. Yang ketiga ya. Waktu itu nomor 48 ya Bu ya? Iya. 47 dan 48 ya. 47, 48. Nah, merenungkan. Bapak Ibu, kalau dari 3M, M pertama membaca itu pasti akan menjadi PR. Nggak mungkin kita baca di sini. Sedangkan yang akan kita bahas selama sebenarnya saya pertemuan ini 12 kali pertemuan gitu ya. Itu yang banyak kita bahas di M kedua, yaitu merenungkan. Apa yang dimerenungkan, apa saja atau bagaimana caranya agar kita bisa merenungkan dari nomor tersebut. Salah satu caranya yang gampang metodenya adalah 5W plus 1H, yaitu setelah kita baca nomor itu, kita lihat, kita buat pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, di mana. Itu adalah salah satu cara. Hari ini kita latihan lagi untuk yang merenungkan ya. Nah, tetapi di dalam merenungkan saya bagi tiga sub gitu ya. Saya bilang 2A ini adalah 2B, sedangkan di sini adalah 2C. 2A, saya ulang sekali lagi, memahami isi bacaan dilihat dari situasi kondisi yang ada. Jadi benar-benar kita melihat isi bacaan tadi itu apa sih, gitu. Oh, di situ ada Faustina. Oh, di situ ada tokoh Yesus. Oh, ada apa? Pokoknya kita pahami secara keseluruhan dulu. Nah, di 2B kita melihat tokoh itu sedang apa? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan, apa yang dirasakan. Nah, kita lihat posisinya sudah makin dalam ya. Di 2B ini kita udah makin dalam. Karena kita akan melihat, oh bacaan ini terjadi, Faustina lagi ngomong begini. Dia lagi sedihkah, lagi gembirakah, lagi risau, kecewa. Kita harus tahu. Kita harus merasakan itu. Gitu. Yang 2C, berempati. Artinya apa? Apa yang bisa kita lakukan kalau saya adalah tokoh tersebut yang ada di dalam bacaan tersebut. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Supaya kita makin merenungkan, makin mengendapkan. Bukan hanya dibaca, kalau baca itu kan cuma, oh ya tahu, mungkin hanya baca sebentar, hilang. Mungkin 1 jam, 1 hari, atau 1 minggu, lupa. Tetapi kalau ada pengendapan, maka dari itu perlu adanya doa dulu ya. Maka kita akan merasakan betul-betul apa yang terjadi pada saat itu kalau saya ada di situasi itu. Kita bisa bayangkan gitu ya. Setelah itu pasti kita harus merefleksikan apa yang harus saya lakukan. Kalau Tuhan Yesus meminta kita misalkan untuk menghormati gambar. Nah, apakah kita nggak mau atau kita mau nurut? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, 10 pertemuan kita akan kulik terus-menerus di merenungkan ini. Baik,
kita langsung latihan ke nomor ini, hanya sebagai pengantar yang awal, pasti saya akan ulang-ulang dulu ya. Oke, sekarang kita bahas nomor. Eti, mohon maaf ya, mungkin saya bisa umumkan kepada teman-teman, Bapak Ibu, mohon di-mute ya mic-nya yang tidak bertugas, nanti bisa dinyalakan kembali kalau ingin bertanya atau Ya. mau sharing. Terima kasih. Terima kasih juga, betul Bapak Ibu, terima kasih Bu Ros. Kalau ada yang mau bertanya langsung ya, silahkan. Karena ini sekali lagi, belajar. Jadi dua arah. Kalau pewartaan itu lebih pada satu arah. Nanti terakhir baru tanya jawab. Kalau ini belajar, jadi Bapak Ibu mungkin nggak ngerti atau masih bingung atau masih belum jelas, jangan ragu-ragu untuk langsung apa sih yang dimaksud itu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita merenungkan nomor 49. Saya harap sudah dibaca 49 ini. Sekarang kita masuk ke M yang kedua, merenungkan. Merenungkan ini berarti dengan menggunakan alat bantu 5W plus 1H. Ya enggak? Ayo. Nomor 49 saya akan coba dulu bahwa situasinya seperti apa nomor 49 ini. 2A, renungan tentang 2A. Ibu Ros, boleh kira-kira apa Bu Ros? Situasi yang dihadapi di nomor 49 ini. Situasinya Santa Faustina sedang berbicara kepada Bapak pengakuannya. Terus? Lalu dikatakan bahwa mengenai gambar Yesus itu sudah ada di dalam jiwa dari Santa Faustina menurut Bapak pengakuan. Terus? Lalu situasi ini ya masih ya. 2A. Di 2A. Iya, memahami isi bacaan dulu. Memahami. Iya, iya. Jadi berarti saat itu setelah dari kamar pengakuan, tapi Santa Faustina juga ada mendengar suara dari Yesus yang mengatakan bahwa gambar dari Tuhan Yesus sendiri itu sudah ada di dalam jiwa dari Santa Faustina, tapi tetap Tuhan Yesus merindukan untuk adanya pesta kerahiman. Dan gambar itu nanti Tuhan Yesus menginginkan agar dilukis dengan kuas, bukan hanya ada di hati Santa Faustina, tapi dilukis dengan kuas, dan nanti akan diberkati dan dipertunjukkan pada saat pesta kerahiman ilahi, yaitu seminggu setelah pesta Paskah, perayaan Paskah. Betul, terima kasih Bu. Baik, Sama-sama. itu adalah 2A, ya kan? Merenungkan dari sub yang A, yaitu kita setelah baca, coba bayangkan kalau cuma baca doang. Kita nggak ngeh gitu loh. Mungkin akan lupa. Tetapi pada waktu 2A kita harus setelah baca selesai, saya ulang ya, ketika aku menyampaikan hal ini kepada Bapak pengakuanku, aku mendapat jawaban ini. Hal itu dimaksudkan untuk jiwamu. Gitu. Ia berkata kepadaku, siapa yang berkata di sini? Bapak pengakuan. Ya, nah lihat kalimatnya udah mulai saya gali. Siapa yang bertanya? Siapa yang berkata kepadaku? Bapak pengakuan. Pada saat saya membuat kalimat pertanyaan dengan bantuan 5W plus 1H, maka kita langsung ngeh. Oh iya, situasi ini berarti Santa Faustina sedang berhadapan-hadapan, sedang berkomunikasi, yaitu dengan Bapak pengakuan. Siapa nama Bapak pengakuannya? Nah, pertanyaan lagi, digali lagi. Jawabannya apa? Ya nggak tahu, di sini nggak jelas. Karena nggak ada, gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Bu Eti paham bikin ya, pusing mah. ya? Nyari jawabannya kagak ada, malah jadi bingung. Karena ada beberapa mungkin apa supokoh atau apa, karena nggak ada ya udah jangan ditanya juga, jangan dibikin pusing kitanya, gitu loh. Kita latihan nih, latihan 5W plus 1H ya. Oke, terus pertanyaannya lagi, apa sih? Pertanyaan apa sih sebenarnya yang ditanyakan
Faustina kepada Bapak pengakuan? Ayo. Apa Ibu? Apa Bapak? Pertanyaan apa sih sebenarnya nih yang ditanyakan kepada Bapak pengakuan sampai akhirnya Bapak pengakuan menjawab? Betul nggak nih? Aku dapat jawaban. Hal itu dimaksudkan untuk jiwamu. Berarti ada pertanyaan dong. Ya enggak Bapak Ibu? Betul? Iya, betul. Nah, berarti pertanyaannya kira-kira apa kok jawabannya? Jawaban dari Bapak pengakuan ngomong, hal itu dimaksudkan untuk jiwamu. Ia berkata kepadaku, jelasnya lukislah gambar Allah di dalam jiwamu. Nah, pada saat kita merenung, kita menganalisa bacaan tadi, kita pasti akan tahu apa ya yang ditanyakan kalau jawabannya si Bapak pengakuan seperti itu. Ayo, Bapak Ibu, yuk. Salah nggak apa-apa, karena ini adalah memperdalam. Mungkin Santa Faustina nanya tentang suara jiwa. Suara jiwa. Suara batin Oh, yang suara batin. didengarnya. Ada yang lain? Mungkin Pak Loki, silakan Pak. Halo, dia Pak. merasa nggak bisa menggambar kali. Terus dia tanya, gimana aku disuruh gambar begini ya? Aku bukan pelukis kali gitu. Untuk apa gambar ini? Mungkin ya. Ya, betul. Betul. Betul Pak Loki, betul juga Ibu. Jadi gini, kalau kita memahami kenapa ya jawabannya seperti ini, gitu kan? Berarti maka dari itu Bapak Ibu, sorry saya kepotong, jadi saya alurnya berbicara terlalu cepat. Bapak Ibu harus baca seluruh tema tentang gambar kerahiman. Kalau kita membacanya, Faustina itu sedang pusing 7 keliling. Kenapa? Dia bukan seorang pelukis, tapi dia seorang yang mendapat tugas dari Yesus sendiri di nomor 47, masih ingat? Ya kan? Bahwa gambarkan, Yesus menampakkan diri di kamarnya pada sore hari, betul, di nomor 47, dengan tangan di kanan, kirinya ada di dada, segala macam begitu, sinar kedua. Dia ngomong dengan jelas, lukislah gambar, lukislah seperti yang apa yang engkau lihat, dan tulislah Yesus, engkau andalanku. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita, nah bayangkan ya, kita tahu-tahu posisinya ada seperti Faustina. Apa yang akan kita lakukan? Kita mau benar-benar mencari tukang pelukis apa enggak? Pastinya. Ya. Karena kita nggak bisa gambar, betul enggak? Betul. Padahal Yesus minta gambarkan dan nantinya harus diumumkan, dihormati di seluruh dunia. Nah, loh, masa gambar kita, kalau saya memang nggak bisa gambar, mungkin gambarnya akan jelek banget, kayak gambar yang kepalanya begini, begitu. Betul nggak? Kayak anak TK. Nah, Bapak Ibu, kalau kita disuruh gambar, yang nyuruh orang tua aja mungkin masih gitu loh ya. Lah ini yang nyuruh Yesus. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Kita bayangkan kita sekarang di posisi Faustina, tokoh Faustina tadi. Dia kaget, terkagum-kagum, sukacita pada saat dia melihat Yesus. Sekarang disuruh menggambar, disuruh loh. Dia pasti akan pusing 7 keliling, nanya kanan, nanya kiri. Aku bener-bener loh kalau ngelihat Yesus, misalkan gitu ya, kita bawa situasi kita ada di situ. Apa yang kita lakukan? Pasti kita ngomong sama Muder dong. Muder, saya tadi berjumpa dengan Yesus, Yesus meminta ini, betul nggak? Dan kalau kita baca secara keseluruhan dari BHF, dikatakan, kamu halusinasi. Apa sih kamu cuman penjaga pintu, cuma di tukang masak. Mana mungkin Yesus menampakkan diri kepada, mungkin ejekan-ejekan itu yang terjadi. Betul?
Jadi dia makin bingung. Sampai akhirnya dia ke Bapak Pengakuan. Ternyata di Bapak Pengakuan pun tidak mendapatkan jalan keluar. Itu Bapak Ibu. Dia kan pasti bilang, kurang lebih nih ya, Bapak Pengakuan saya tanggal 22 Februari 31, saya pada waktu di kamar berjumpa dengan Yesus dan Yesus meminta saya melukiskan gambar yang dilihat. Tapi aku nggak bisa melukis. Bapak Ibu yang terkasih, jawaban Bapak Pengakuan pun ternyata menyedihkan. Kenapa? Dia tidak memahami apa yang diinginkan Yesus. Dia sama dengan yang lain yang mengatakan bahwa, oh itu Yesus menampakkan kepada kamu, dan maksudnya ya kamu lukis aja deh di dalam jiwamu. Gitu. Jadi lihat tulisan yang keduanya, jelasnya lukislah gambar Allah di dalam jiwamu. Bapak Ibu, kalau kita mendengar ini atau membaca ini dan merenungkan, kurang lebih apakah Bapak Pengakuan percaya bahwa tugasnya Faustina adalah melukiskan dan menghormati dan memperkenalkan gambar itu ke seluruh dunia? Percaya nggak Bapak Pengakuan kalau jawabannya seperti ini? Enggak. Enggak. Kesannya malah kayak merendahkan. Betul. Seolah-olah halusinasi kamu. Betul nggak yang kayak tadi saya katakan? Terus kamu siapa sih? Kayaknya nggak suci-suci amat deh gitu. Meragukan. Padahal Yesus akan memilih orang seperti yang Tuhan akan pilih. Kita nggak tahu, itu hak prerogatifnya Tuhan Yesus. Betul nggak? Dan Faustina adalah orang yang sederhana, tapi dia setia. Itu yang dipilih oleh Yesus sebagai alat. Jadi orang lain yang melihat itu mungkin iri hati, betul nggak? Sehingga mengatakan, lukis aja itu Mas, kamu halusi. Udahlah, kamu tulis aja di dalam, lukis di dalam jiwamu. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat kita merenungkan dua kalimat ini, kita banyak sekali menyimpulkan. Betul? Bahwa Faustina tidak dipercaya bahwa dia sudah berjumpa. Itu satu. Refleksikan kepada kita, 2C. Apakah kita juga nggak percaya? Apakah kita seperti Bapak Pengakuan? Contohnya apa? Di kitab suci sudah dikatakan, di Injil misalkan gitu ya. Engkau muridku, maka sebagai muridku harus melakukan memanggul salib, harus menyangkal diri, harus mengikuti aku. Yesus. Betul nggak? Itu kata-kata Yesus. Kita percaya nggak? Nah, kita refleksikan. Apakah kita juga sebenarnya sama ya dengan Bapak Pengakuan ya? Ataupun dengan muder, ataupun dengan suster-suster yang ada pada saat itu. Kita masih nggak percaya. Buktinya apa? Kita pernah tidak melakukan perintah Yesus. Begitu banyak yang kita bisa gali, Bapak Ibu, dengan merenungkan ini. Apakah kita seperti tokoh Bapak Pengakuan ya? Nah, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu, bisa diresapi. Kita sebagai pelaku, sebagai siapa nih? Gitu loh. Kita sering ya seperti Bapak Pengakuan nggak percaya, malah meremehkan. Itu. Nah, pertanyaan lanjut. Apa yang dikatakan, misalkan gitu ya, pertanyaan boleh macam-macam. Apa yang dikatakan Bapak Pengakuan untuk menjawab pertanyaan dari Faustina? Jawabannya apa, Ibu? Setelah gambar Allah di dalam jiwamu. Iya, terima kasih Bu Rosa. Jadi, Bapak Ibu, selalu bikin pertanyaan yang ada jawabannya di sini, kemudian kita renungkan. Menggali satu materi ini. Lanjut. Ketika aku keluar dari kamar pengakuan, bayangkan Ibu,
Faustina sedih, sudah diejek kanan kiri, dibilang halusinasi dan sebagainya, tapi di satu sisi dia harus mengemban tugas yang harus segera dilaksanakan. Dia belum mendapatkan jalan keluar, sesampainya di babak pengakuan pun tidak mendapat jalan keluar. Apa yang Ibu rasakan kalau Ibu menghadapi peristiwa ini? Pertanyaan saya, apa yang Ibu rasakan kalau Ibu di posisi Faustina? Ketika keluar dari kamar pengakuan, apa yang kira-kira Bapak Ibu rasakan? Sedih, patah semangat, bingung. bingung. Betul nggak? Ya, itu kan. Apakah, nah sekarang 2C-nya. Apakah kita juga tidak pernah mengalami hal seperti ini? Sering. Betul makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Bagus, benar Bu. Iya, betul nggak? Kita Tuhan, aku kepengen sehat, kok malah sampai sekarang belum sehat-sehat. Misalkan gitu. Atau apapun juga peristiwa yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bingung. Kita sedih. Nah, sama. Perhatikan Bapak Ibu, sudah bisa memahami apa yang saya maksud? Kita sebagai tokoh Faustina dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama. Betul nggak? Sama. Sedih, galau. Tapi kita lihat, kalau kita sedih, tadi segala macam, kita lari kemana? Kita mengumpat Tuhan. Tuhan ada apa enggak sih? Tuhan tahu nggak sih aku sedih? Tapi kok Tuhan nggak ngabulin, aku udah doa loh, doa novena, doa koronka, doa pagi, wah pokoknya segala macam saya usahakan sampai ke Gua Maria, ini, itu, dan sebagainya. Tapi kok belum dikabulkan ya Tuhan? Lihat, sifat kita hanya menuntut. Biasanya hanya menuntut. Pada saat kita mengalami kesedihan atau apapun juga. Yuk kita sama-sama bandingkan bagaimana sikap Faustina. Apa yang dilakukan Faustina setelah keluar dari kamar pengakuan? Itu pertanyaannya. Apa jawabannya, Bu? Apa yang ada di dalam tulisan ini? Mendengar. Yesus. Mendengar suara Yesus. Apa refleksi buat diri kita? Apa 2B dan 2C-nya? 2B dan 2C-nya. Pertanyaan refleksi buat kita. Kalau kita lagi mengalami sedih, galau, kita dengar nggak suara Yesus? Suaranya nggak ada ya? Halo? Ada, Thomas? Ada. Ada? Oke, makasih. Jadi, pertanyaan Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan kita kalau kita sedang mengalami sedih dan sebagainya? Faustina jelas, karena dia begitu dekatnya dengan Yesus, akhirnya dia mendengar suara Yesus. Sebegitu dekatnya. Kalau kita pas lagi sedih atau apa yang kita lakukan? Lari, panggilan niatku. Gitu. Ada beda loh, betul nggak? Kalau di awal hanya terpaksa, oke, nggak apa-apa. Tapi harus kita bertumbuh. Artinya apa bertumbuh? Kita harus meningkatkan bahwa bahwa koronka maupun rosario bukan suatu kewajiban, tapi kebutuhan. Kebutuhan kayak kita makan pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, malam, itu suatu kebutuhan. Ya enggak? Jadi ini pun jadikan kebutuhan, bukan oh iya ya katanya harus doa koronka ya. Ya udah, Bapak kami Salam Maria terus demi sengsara Yesus yang pedih. Cepat banget tanpa diartikan, dimerenungkan makna dari demi sengsara Yesus yang pedih. Apa maknanya? Ini nanti kita pelajari di koronka. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih terus semangat untuk belajar di 3M sehingga kita tahu apa sebenarnya Yesus mengajarkan kata-kata demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Nanti kita bahas ya pada saat kita menginjak ke koronka. Jadi jangan hanya demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus, aduh masih panjang ya.
Nah, kalau udah hampir sampai, asik, sudah selesai aku, tepuk tangan aku udah selesai. Itu mah kayak kewajiban. Nah, Bapak Ibu mudah-mudahan kita bertumbuh ya. Amin. Saya pun dulu seperti itu kok. Betul, saya seperti itu, saya ngaku. Maka saya sharekan. Ayo kita bertumbuh. Menjadikan suatu kebutuhan, betapa senangnya saya berjumpa dengan Yesus melalui doa yang diajarkan Yesus sendiri. Nanti Ibu akan mengetahui rahmat dan hikmatnya. Itu ya. Oke. Nah, kontemplatif akhirnya jangan meminta, tetapi dengarkan. Diam. Bapak Ibu bersimpuh posisi badan yang enak, yang nyaman. Kalau memang tidak bisa bersimpuh di bawah, ya di kursi, duduk yang nyaman. Jangan gerak-gerak, akan mengganggu konsep. Duduk yang nyaman, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah itu apa dong? Setelah diam. Kemarin dikatakan boleh pertama kali menggunakan lilin, alat bantu. Tapi buat mereka, seperti Faustina dikatakan, dia bisa berbicara dengan Yesus seperti detak jantung. Ada kan di buku bacaannya itu? Apa maksudnya? Maksudnya setiap saat Faustina bisa berkontak batin, berarti doa batin yang dilakukan. Dan kalau sudah sampai tahap itu tidak perlu ada lilin lagi, tidak perlu ada apa, karena dia batinnya udah kontak. Iya. Ayo, kita mau kan? Aku juga mau loh sampai ke tahap itu, dan itu akan diberikan hikmat asalkan kita mau dan setia. Itu jawabannya. Ya. Nah, caranya gimana? Yang tadi kita diam bersimpuh. Pertama kali boleh diiringin musik, lama-lama kita bisa masuk. Kemarin, ini jujur ya, kemarin Romo Budi nyanyinya gini dulu, untuk membawa masuk ke kontemplatif. Mungkin ada yang tahu, ini lagu India. Jajanam. Ya, betul. Yesus, Ayo kita nyanyian yuk. Om Yesus Kristus, jajanam, 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 jajanam. Om Yesus Kristus, jajanam. Romo Budi itu ngajarin saya. Boleh dicatat, silahkan nanti kita praktekkan. Nggak apa-apa kalau nomor 88 ternyata belum selesai ya, karena ini udah jam 9. Kita seru nih. Oke, Om Jesu Krista Jai Jainam. Ya. Om Jesu, atau enggak nanti saya kirim dari WA aja ya. Boleh. Terima kasih. Jadi kita lantunkan itu. Saya ngena banget sampai wah luar biasa. Artinya apa? Oh Tuhan Yesus, Yesus Kristus, kasihanilah kami. Oh Yesus Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Oh Yesus Kristus, kasihanilah kami. Coba bayangkan Ibu, apa enggak nangis bombay? Karena apa? Yesus memang mengasihi kita luar biasa. Masuk ke dalam suara itu, kita renungkan, gitu ya. Om Yesus Krista Jai Jainam. Oh Yesus Krista Jai Jainam. Jai Jainam, Jai Jainam. Om Yesus Kristus, Jai Jainam. Dan diulang-ulang, pelan-pelan, akhirnya kita masuk bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu harus dirasakan dan dipraktekkan. Oke, saya stop di sini dulu. Mudah-mudahan bisa terjawab. Caranya Bu Yuliana tadi, kita harus masuk ke kontemplatif, meditasi dulu baru kontemplatif ya. Kalau bisa latihan terus-menerus. Oke, bisa terjawab Ibu Yuliana? Bisa Ibu Eti, terima kasih. Nah, jadi kalau kontemplatif mungkin saya bisa pakai bahasa sendiri. Boleh. Kita belajar ngosongin diri. Terus Tuhan Yesus biar hadir, menguasai
seluruh jiwa raga kita ya, Bu. Betul. Latihan itu harus latihan ya. Oke. Nah, disitulah Terima kasih. ya. Dan ingat, kita hening. Doa hening, doa yang dilakukan oleh Santa Perawan Maria. Doa hening ini juga yang dimintakan Bunda Maria kepada Faustina. Dan Faustina setia melakukannya. Itu yang terjadi. Oke, lanjut. Jadi, Yesus menguatkan. Karena si Faustina ini sedang sedih tadi kan. Kita lanjut ya. Si Yesus langsung bilang, gambarku memang benar. Maksudnya dia membetulkan apa yang dikatakan oleh Bapak Pengakuan. Betul, gambarku sudah ada kok di dalam jiwamu. Tapi aku merindukan adanya pesta kerahiman. Bapak Ibu yang terkasih, nanti kita bahas tentang pesta kerahiman yang luar biasa maknanya, sehingga kita harus tahu kenapa kita menghadiri pesta kerahiman. Luar biasa di situ ya. Nah, merindukan. Saya mau mengatakan, Bapak Ibu pasti pernah merindukan mama, papa, anak, betul nggak? Suami, istri. Apa yang dirasakan kalau misalkan waktu itu anak saya ada di luar negeri kuliah kursus bahasa gitu ya. Saya di sini pada suatu ketika saya mendengar anak saya sakit. Saya kepingin banget nih saya ada di pesawat hari ini juga, detik ini juga pergi terbang, betul nggak? Tapi kan nggak seperti itu. Ya kalau cuma di lokal kita bisa. Ini kan harus ada visa dan sebagainya, nggak mungkin, nggak segampang itu gitu loh. Rindunya setengah mati. Betul nggak Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu pernah merasakan betapa rindunya kepada orang-orang yang kita kasihi. Rindu banget. Nah, Bapak Ibu, saya ajak Ibu masuk ke dalam perasaan yang Ibu rasakan pada saat rindu kepada orang yang kita kasih. Rasanya seperti apa? Nah, ini yang bisa masuk nanti nih, gitu loh. Nah, perasaan rindu itulah Bapak Ibu yang Tuhan inginkan kepada Faustina. Dan berarti di 2C-nya ini juga yang diinginkan untuk kita. Yesus merindukan itu loh, gitu loh. Masa kita nggak mau mengaplikasikannya? Kita nggak mau melakukannya? Itu apa? Rindunya apa? Yesus rindu apa sih? Yesus rindu adanya pesta kerahiman. Pesta kerahiman itu apa? Nanti kita bahas selanjutnya, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalimat selanjutnya, aku menghendaki agar gambar ini engkau lukis dengan kuas. Tuh, lihat. Jelas, lukis dengan kuas berarti bukan lukis di jiwanya Faustina. Perhatikan, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus berarti menguatkan. Apa tema? Bukan tema. Apa yang dimaksud Yesus dengan kalimat ini? Satu, Yesus ada. Selalu ada buat mereka yang mengasihi. Kedua, Yesus selalu memberi jalan keluar. Kita cuma dengar apa enggak sih bisikannya, itu permasalahannya, gitu ya. Yesus memberi jalan keluar. Artinya apa? Meneguhkan bahwa Bapak Uskup benar, Bapak pengakuanmu benar. Tetapi yang aku kehendaki, kamu lukis dengan puas. Nah, berarti beda kan? Kalau Bapak pengakuan bilang lukis di jiwa. Kalau di jiwamu, berarti kan nggak perlu pakai kuas. Bayangin aja sendiri sama Faustina. Betul? Jelas di sini Yesus minta dilukis dengan kuas. Kuas ya benar-benar nampak. Sehingga orang lain akan kelihatan. Oh, warna merah, warna putih, warna hijau, warna apa-apapun kelihatan. Karena dikuas, pakai kuas. Perhatikan, apa maknanya buat kita? Satu yang tadi saya bilang, Tuhan selalu ada di dekat kita, Tuhan selalu akan memberi jalan keluar, Tuhan tidak membuat kita bingung, tapi Tuhan memberikan penyelesaian yang luar biasa. Sehingga Faustina menjadi teguh lagi, kuat lagi. Oh, berarti benar-benar lukisan. Kenapa? Karena setelah itu Yesus minta lukisannya itu dipajang. Diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah, dan itu menjadi pesta kerahiman. Sampai di sini apakah sudah jelas maknanya dan kita bisa merenungkan tokoh-tokoh yang ada di sini, Bapak Pengakuan, Faustina, dan
Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, apakah sudah jelas? Waktu sudah lewat 7, sorry. Bu Rosa bagaimana? Ya, Nomor 88 nggak mungkin Iya, kita kita waktunya sampai 9:15 Bu Eti. Oh, oke. Ada mungkin yang mau sharing, mungkin apa, tapi 88 nggak keburu ya. Nggak keburu, nggak mungkin. Iya. Nanti sayang ya, sayang pemahamannya. Iya, nggak Ibu, apa-apa. Satu ya, nomor silakan. dulu. Silakan nomor dulu 49. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya atau mau sharing, Bapak Ibu? Silakan. Apakah sudah bisa memahami maksud saya dengan merenungkan itu dengan menggunakan apa, bagaimana, mengapa, betul nggak? Tadi saya mencoba untuk mengaplikasikan mengapa, apa kata-kata Tuhan Yesus, ya kan? Iya. Ya. Ada? Kalau tidak ada, berarti saya menjelaskan. Saya tanya lagi ke Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu kalau saya tanya, pertanyaan dari sini ya. Kenapa pesta kerahiman yang Yesus minta itu harus diadakan di minggu pertama sesudah Paskah? Ayo, ada loh pertanyaan di sini loh. Jawabannya apa, Bu? Bapak? Apa jawabannya? Kenapa Yesus meminta bahwa gambar tadi harus diberkati dan sebagainya dan dimeriah dengan pesta kerahiman itu sesudah hari Minggu pertama sesudah Paskah? Pertanyaannya, tolong dijawab. Ini namanya menggali. Memang sengaja saya tinggalkan satu tadi. Jawab, Ibu siapa? Silakan di-unmute. Kira-kira kenapa ya? Kok minggu pertama sesudah Paskah ya? Kenapa enggak minggu ketiga? Kenapa enggak minggu ke-10? Kenapa enggak hari biasa minggu kedua? Sekarang kita hari biasa minggu kedua kan? Kenapa? Gitu loh. Kenapa enggak hari minggu biasa ke-33 misalkan? Tapi kenapa Yesus jelas mengatakan minggu pertama sesudah Paskah? Ayo, supaya kita bisa paham makna ini. Dekati hari kebangkitannya. Seperti hari kebangkitan pas Paskah, ya enggak? Mendekati. Ya, mendekati. Terus maksudnya apa, Bu Rosa? Kira-kira. Ayo gali lagi, Bu. Betul, mendekati hari Paskah. Memang pertamanya Paskah, seminggu kemudiannya namanya adalah Paskah kedua, betul enggak? Minggu Paskah kedua. Nah, itu Yesus minta itu menjadi pesta kerahiman. Ada? Pak Loki, ayo Pak. Mungkin. Tolong bantu darah dan air yang Yesus itu. Yang menjadi simbol kerahiman Tuhan yang terjadi pada wafatnya di minggu sebelumnya di hari Jumat, menjadi simbol kebangkitan untuk orang-orang yang tadinya dari dalam dosa, dengan kerahiman itu menjadi hidup, menjadi bangkit. Luar biasa. Terima kasih Pak Loki. Baik, makasih banyak Pak Loki. Iya, tadi kan pertanyaan saya kenapa minggu pertama sesudah Paskah, atau orang bilang minggu Paskah kedua, ya enggak? Minggu Paskah itu perayaan apa sih? Itu kebangkitan Yesus, betul enggak? Yaitu artinya kita semua benar-benar ditebus dosa-dosanya karena kebangkitannya, betul enggak? Betul. Ya. Kan? Apa bedanya Yesus dengan nabi-nabi biasa? Nabi-nabi biasa wafat juga kok, betul enggak? Tapi Yesus satu-satunya dia bangkit dengan mulia karena memang dia putra Allah dan memang itu tujuannya mau menunjukkan bahwa kita ditebus oleh dosa. Pak Loki tadi bagus. Ingat bahwa di gambar kerahiman itu ada apa sih? Ada dua sinar. Ya enggak? Darah dan air. Darah dan air itu terjadi kapan?
Waktu Yesus Yesus ditombak. wafat. Salib, Disalib. ditusuk tombak Longinus. Ya, dan itu lambang kehidupan dan kekudusan. Itulah Bapak Ibu, warisan yang terbesar yang diberikan Tuhan, yaitu rahmat kehidupan dan rahmat kekudusan. Yaitu terjadi pada orang warisan. Warisan itu kalau diberikan pada saat orang meninggal, ya kan? Nah, Yesus meninggal memberikan warisannya apa? Kehidupan dan kekudusan. Artinya kita akan selamat. Nah, itu tadi Pak Loki bilang di pertamanya ya Paskah kan, Yesus sendiri kita sudah dihapus dalam dosa. Tetapi Ibu-ibu, minggu selanjutnya tadi Bu Rosa juga benar mendekati, tapi apa maknanya mendekati gitu kan ya? Karena mau menunjukkan bahwa nih saya udah bangkit, saya akan berikan rahmat kerahimanku, punyaku Yesus ya. Itu. Yang akan apa? Yang akan menghapus dosa-dosa, yang akan membangkitkan kita dari dosa untuk akhirnya ya selamat sampai surga. Bapak Ibu, dosa kita banyak kan? Banyak banget. Banyak banget. Bisa selamat nggak kalau tanpa bantuan Yesus? Tidak. Kalau kita bilang timbangan, ditimbang. Kalau nanti hadir adalah yang Raja Adil, Yesus yang adil, kita banyakkan dosanya lah. Nggak bakalan kita masuk surga. Gitu kan? Banyak dosanya kalau kecuali kita mengaku dosa dan sebagainya. Bapak Ibu, akhirnya Yesus mau mewartakan, jangan takut, aku menyertaimu. Dan tidak hanya meninggal, selesai meninggal dah, tidak. Dia menyertai kita terus dengan kerahimannya. Itu maksudnya. Sumber kerahiman, jangan takut kalau kalian berdosa, aku berdosa. Jangan malah lari, menjauh. Jangan. Dekatlah ke sumber kerahiman, karena sumber kerahimanku tidak terbatas. Itu maksudnya. Membangkitkan aku atau diri kita dari dosa untuk masuk ke dalam kerahimannya. Pertanyaan lanjut. Sampai sini jelas ya? Paham ya kenapa minggu pertama kenapa nggak hari biasa ke-30, ke-50 atau ke berapa? Tidak. Dia mau menunjukkan seperti yang tadi saya ceritakan. Pertanyaan saya, kenapa mati-matian Tuhan Yesus meminta itu menjadi pesta kerahiman? Hari Minggu, hari pesta kerahiman. Kenapa? Sampai kalau kita baca seluruhnya tentang gambar kerahiman, pasti baca ya, bahwa Tuhan Yesus minta kepada Faustina, kamu berdoa novena kepada Bapak Paus, agar supaya Bapak Paus meresmikan pesta kerahiman yang aku inginkan itu. Betul sampai di sini? Bapak Ibu? Ya kan? Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhan Yesus mati-matian meminta agar itu dijadwalkan di dalam kalender liturgi Katolik, yaitu di minggu kedua Paskah atau minggu pertama sesudah Paskah? Pak Loki atau Bapak Ibu yang lain, ayo. Kita sini kan belajar. Ya enggak, saling melengkapi. Saya juga perlu masukan dari Bapak Ibu. Kenapa mati-matian sampai minta novena, sampai kamu harus mati raga dan sebagainya, agar supaya diresmikan. Walaupun berapa tahun baru bisa diresmikan oleh Bapak Paus? 69 tahun kemudian, Bapak Ibu. Itu tahun 30 April tahun 2000 oleh Bapak Yohanes Paulus II baru bisa diresmikan. Ayo, siapa yang bisa? Karena saat itulah dicurahkannya keselamatan total bagi orang berdosa. Oke, baik. Terima kasih. Tapi belum terjawab secara menyeluruh. Kenapa? Gitu loh. Betul bahwa hari Minggu itu mau menunjukkan bahwa itu adalah sumber kerahiman akan tercurah dan sebagainya. Tapi kenapa? Ya resmi. Ibu Hilda, ya? Ya supaya resmi dan banyak orang yang udah diwajibkan Ya. di Boleh agak keras, Tante Hilda? Agak didekatkan mic-nya? Ya supaya resmi. Kalau udah resmi kan gereja harus merayakan dan banyak orang yang diampuni dosa
dan kesalahan. Baik, terima kasih. Diselamatkan. Terima kasih sekali Tante Hilda, benar sekali. Jadi kenapa ya Tuhan Yesus mati-matian minta itu benar-benar disahkan oleh Bapak Paus gitu kan? Makanya sampai novena dan sebagainya. Walaupun perlu waktu 69 tahun. Jawabannya benar. Jadi Bapak Ibu kita paham bahwa gereja Katolik nggak segampang untuk merevisi atau apapun juga. Jadi dan sentralisasi. Bapak Paus ngomong A, memutuskan A, maka sampai di ujung dunia pelosok manapun, Harus taat. gereja Katolik dimanapun harus Taat. taat. Betul nggak? Jadi kalau tadinya cuma di Polandia aja, mungkin di sekitar rumahnya atau gerejanya Faustina, mungkin bisa ngomong itu aja ditentang semua sama mudernya, sama Bapak Pengakuan. Susah banget untuk diakui gitu loh. Apalagi Tuhan Yesus meminta apa sih? Meminta ini disebarkan ke seluruh dunia. Coba Bapak Ibu bagaimana bisa sampai ke ujung dunia? Ingat dulu belum ada Zoom seperti ini, dulu belum ada alat komunikasi, betul nggak? Pada waktu tahun 31 mana ada komunikasi seperti telepon, handphone dan sebagainya. Tapi Tuhan tahu, Tuhan sudah menjalankan itu semua. Jadi caranya adalah dia meminta Bapak Paus untuk meresmikan. Karena dengan diresmikan, kita tahu gereja Katolik taat, patuh, aturan, gitu kan. Sehingga pada minggu kedua, di pelosok manapun, berarti gambar kerahiman harus diwartakan. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya. Oh, kenapa ya maksudnya begini? Kita menjadi lebih jelas, lebih tahu. Maka kita di Jawa, kita pas lagi di luar negeri, atau kita di mana, di Irian sekalipun, pada waktu Paskah kedua, maka seharusnya imam-imam semua memajang gambar kerahiman. Mengadakan pesta kerahiman. Nah, pesta kerahiman itu apa dan bagaimana? Kita lanjut minggu depan, tapi hari ini sangat penting buat kita memaknai kenapa menjadi Minggu Paskah kedua, kenapa untuk liturgi kalender liturgi juga harus dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, bagi mereka yang mau ngobrol, kapan saja silahkan nomor telepon saya, kan nomor handphone saya ada ya. Kita sama-sama diskusi, silahkan. Kalau di sini mungkin terbatas hanya waktunya sekian ya. Ayo. Bu Eti. Karena kalau kita bisa paham, kita bisa memaknai dan akhirnya kita mencintai gitu. Ya, silakan Bu Rosa. Bu Eti, mungkin untuk minggu depan ya, udah habis waktunya. Iya, Kenapa juga nih jadi penasaran, kenapa baru 69 tahun kemudian ya dikabulkan permohonan Yesus itu. Ya. Nah, itu juga. dengan pertanyaan itu menjadi kita lebih dalam kan, bukan Ibu ya? Benar kan? Kenapa? Kenapa baru 69 tahun? Gitu. Jadi kita menjadi ingat, nggak cuman kalau baca doang kan pasti lupa. Itu gunanya M yang kedua, merenungkan. Oke Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eti, bagus sekali. Ya Bapak Ibu, kita jadi lebih jelas lagi.